Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kerajaan Wiroto terletak di daerah Jepara. Keadaan negara aman sentausa dan sejahtera berkat pimpinan seorang Raja Putri, bergelar Sri Ratu Worosingo. Sri Ratu menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas norma-norma hukum yang tinggi nilainya. Hukum berlaku bagi siapapun, tidak memandang derajat ataupun pangkat. Sri Ratu Worosingo berputra seorang bernama Pangeran Patohuan. Pangeran Patohuan terkenal sebagai putra raja yang tampan dan berbudi luhur. Sejalan dengan pemerintahan Ratu Worosingo, berdirilah suatu kerajaan di daerah lain bernama Kerajaan Kalinga. Dewi Wahdi adalah putri dari Raja Kalinga tersebut. Ia merasa iri mendengar berita bahwa negeri Wiroto begitu masyhur. Raja Kalinga tahu bahwa menurut berita, Raja Putri Wiroto mempunyai seorang putra yang tampan. Setelah diam sejenak, Raja Kalinga itu berkata, "Pertama ingin ayahanda nyatakan kebenaran berita kemakmuran dan keadilan negara Wiroto, dengan jalan menguji ketabahan mental rakyat Wiroto. Ayahanda ingin mengutus Patih Tambakbaya meletakkan sebuah peti kencana dari emas berisi permata di daerah Wiroto. Pada suatu hari Patih Tambakbaya melaksanakan perintah Raja Kalinga tersebut. Sebuah peti berisikan emas permata, diletakkan di sebuah jalan besar di wilayah Kerajaan Wiroto. Siapapun yang lewat jalan itu mengetahui ada peti kencana terletak di tengah jalan, tidak ada yang bermaksud untuk mengambil. Pangeran Patohuan mengadakan perjalanan keliling istana, dan dari jauh nampak olehnya sebuah peti berkilauan kena cahaya. Ia tenang saja tidak mempunyai niat untuk mengambil benda itu. Tetapi nasib malang menimpa diri Pangeran Patohuan. Kuda Pangeran Patohuan tergelincir dan kakinya menyentuh peti kencana, yang mengakibatkan peti itu tergeser dari tempatnya. Peristiwa itu sampai ke telinga Sri Ratu Worosingo. Sesampainya di istana, Pangeran Patohuan dimarahi oleh Sri Ratu. Ia dicurigai ingin memiliki peti kencana itu. Terbukti kaki Pangeran Patohuan mengenai peti kencana. Ada undang-undang dari kerajaan yang menyatakan barang siapa menyentuh dan ingin memiliki benda yang bukan haknya akan mendapat hukuman dari raja. Pangeran Patohuan tidak berdaya mengelak tuduhan Sri Ratu. Oleh karena kakinya yang bersalah, maka Sri Ratu memberikan hukuman kepada putranya itu berupa pemotongan kaki. Semenjak kakinya dipotong, Pangeran Patohuan seperti tidak bergairah lagi hidupnya. Untuk menghibur hatinya yang lara, pergilah ia meninggalkan Wiroto. Ia pergi diiringi Sidagara dan teman-temannya. Iring-iringan itu berjalan menuju ke selatan. Akhirnya sampailah iring-iringan tersebut di Gunung Butak, daerah Klaten. Di tempat yang baru, Pangeran Patohuan merasakan ketenangan hidupnya. Berita tentang tempat tinggal Pangeran Patohuan lama-kelamaan tersiar kemana-mana, sehingga Dewi Wahdi yang berada jauh dari tempat itu mengetahui juga. Pada suatu hari berangkatlah Dewi Wahdi mencari tempat tinggal Pangeran Patohuan. Ia pergi diiringi oleh kedua abdi bernama Ki Remeng dan Ki Poleng, serta beberapa pengikut lainnya. Sementara itu Pangeran Patohuan merendamkan diri di suatu sendang dekat Gunung Butak. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena Pangeran Patohuan berdoa kehadiratnya dengan kepercayaan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka terkabullah doa Pangeran Patohuan, dan sembuhlah ia. Desa itu kini bernama Ngembel yang berasal dari kata embel dan desa Banyu Urip. Berita kesembuhan Pangeran Patohuan dan tempat tinggalnya terdengar Raja Putri Wiroto, Baginda Sri Ratu Worosingo. Oleh karena itu Sidagara abdi setia Pangeran Patohuan dipanggil menghadap Sri Ratu.
Maka Sidagara diberinya mandat agar dihaturkan kepada Pangeran Patohuan, untuk mendirikan kerajaan baru di sekitar Sendang Jimbung. Setelah mendapatkan tempat yang diidamkan, maka didirikanlah istana sebuah kerajaan yang bernama Mampir. Pangeran Patohuan menjadi raja di istana yang baru, bergelar Prabu Jaka Patohuan. Perjalanan Dewi Wahdi akhirnya sampailah di istana Prabu Jaka Patohuan. Selanjutnya ia beserta Ki Remeng dan Ki Poleng, minta izin memasuki istana. Oleh penjaga gapura Dewi Wahdi diantar menghadap Prabu Jaka Patohuan. Betapa keras degup jantungnya demi melihat tampan wajah Prabu Jaka Patohuan, tiada dapat diukur. Kedatangan Dewi Wahdi disambut oleh Jaka Patohuan dengan tangan terbuka. "Wahai sang puteri, Anda dari mana? Dan ada keperluan apa? Gerangan datang ke keraton kami?" "Hamba datang dari kerajaan Kalinga, putri Raja Kalinga, dan hamba bernama Dewi Wahdi. Kedatangan hamba bermaksud ingin mengabdikan diri hamba pada baginda tuanku, dan merapatkan hubungan antara kerajaan Kalinga dan kerajaan Mampir." Prabu Jaka Patohuan berkata, Sebenarnya kami sangat senang mendengar pertanyaan Sang Dewi. Sementara waktu Sang Dewi kami harap berada di istana ini sekedar beristirahat sambil menunggu jawaban dari kami." Jawaban datang dari utusan Sang Prabu Jaka Patohuan, yang isinya menolak maksud Dewi Wahdi. Betapa terkejut Dewi Wahdi mendengar keputusan Prabu Jaka Patohuan. Bagai tertusuk duri rasa hati Sang Dewi. Begitulah rasanya bila kasih tak sampai. Karena menanggung rasa malu yang teramat dalam, dan akhirnya diambilnya suatu keputusan yang sesat, bunuh diri. Kedua abdi setia yang selalu menasehati Dewi Wahdi, tak mengerti perbuatan nekat Dewi Wahdi, mereka lalu menjadi marah setelah mengerti Sang Dewi bunuh diri. Di hadapan Prabu Patohuan, Ki Remeng dan Ki Poleng memuntahkan kemarahan mereka. Kemarahan itu ditanggapi dengan perasaan dingin oleh Prabu Jaka Patohuan. Caci dan makian Ki Remeng dan Ki Poleng akhirnya sampai ke batas-batas maksimal di luar perikemanusiaan, maka terucaplah sebuah kata kutukan dari Raja Patohuan. Kedua orang itu seketika berubah menjadi bulus, binatang melata yang menjijikkan. Mereka merengek-rengek di hadapan Sang Raja Muda minta diampuni dosa-dosanya. Baginda tak dapat mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka telah mendapat kutukan itu dari Sang Raja atas kehendak yang Maha Tunggal. Sang Raja hanya menyarankan agar Ki Remeng dan Ki Poleng, yang telah berubah wujudnya menjadi bulus hitam dan bulus poleng menempati Sendang Jimbung. Pergilah kedua binatang itu menuju ke Gua Jimbung atau Sendang Jimbung. Sampai sekarang bulus-bulus itu masih hidup dan tetap berada di Gua Jimbung. Juga dalam waktu-waktu tertentu, banyak sekali orang datang mencari maksud tertentu, seperti ingin mencari kekayaan dan sebagainya.